dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sama-sama kita membaca surat Yasin. Mari sama-sama kita berdoa. Doa yang diajarkan untuk dibaca setelah membaca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nastahfidhuka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahsana ilaina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim warzuqna kamal al mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyati wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat semua ibu. Insyaallah sudah makan alhamdulillah. Alhamdulillah udah sarapan? Ada yang belum sarapan? Itu di belakang ada onggol-onggol, Masya Allah. Hah? Ongol-ongol? Kelebihan G-nya ya? Ada lemper, ada lontong, boleh dinikmati nanti sambil kita mendengarkan pengajian. Dan hari ini sebagai pengantar saja kita kedatangan tokoh nasional. Masya Allah. Profesor Amani Lubis pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Beliau juga merupakan ketua dari MUI bidang keluarga dan perempuan. Saat ini masih aktif sebagai salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah Allah kasih rezeki kita besar sekali kedatangan beliau, bertatap langsung ibu-ibu dengan beliau, mendapat bimbingan beliau. Ibu-ibu kami ingatkan, ayo kita maksimalkan. Saya senang banget banyak ibu-ibu hari ini bawa pulpen sama bawa catatan, menggambarkan antusias yang luar biasa. Gunakan kesempatan ini untuk bertanya, ya, bertanya sepuas-puasnya silahkan. Mumpung Profesor ada di sini saat ini, insya Allah mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita. Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah Subhanahu wa taala berikan kita manfaat dari ilmu-ilmu yang beliau miliki. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya serahkan kepada master seremoni daripada kajian Ummahat, Ibu Winar. Silakan Ibu Winar. Terima kasih Ustadz Isa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita langsung saja mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, narasumber kita, yaitu Ibu Profesor Hajah Amani. Kepada Ibu kami persilakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya banggakan, hadir ke Masjid Silaturahim dengan ceria. Alhamdulillah. Bapak-bapak juga yang hadir, alhamdulillah telah meringankan langkah untuk hadir acara pagi ini. Seluruh panitia yang sudah menyiapkan, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Saya senang sekali berada di sini, berada di tengah ibu-ibu, ada juga anak-anak kita yang muda-muda yang masih sekolah, kemudian pemuda-pemuda juga bapak-bapak. Kita berkumpul untuk sama-sama kita memikirkan tema penting yang diberikan kepada saya ya, tentang bagaimana ibu menyiapkan iman yang kuat bagi dirinya dan juga bagi keluarganya. Tema ini penting, terus-menerus akan dibahas karena generasi bergenerasi selalu berganti dan kita semua harus menjaga diri kita agar iman tetap kuat serta seluruh anggota keluarga agar imannya juga kuat, sanggup menghadapi tantangan zaman yang begitu banyak. Tantangan kita banyak ya ibu-ibu ya, apalagi dalam pendidikan dan juga dalam menjaga iman kita agar tidak tergoda dengan kehidupan duniawi, agar tidak lupa akan hari perhitungan atau hari kiamat yang nanti kita semua akan dihadapkan dengan semua perbuatan kita yang baik dan yang buruk. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Semua amal ibadah yang positif dilipat gandakan oleh Allah menjadi pahala yang mendukung untuk kita semua insyaallah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, memang iman, kalau ulama dalam literaturnya, dalam buku-bukunya sering membahas bahwa iman itu bisa menjadi kuat dan bisa menjadi lemah. Bukan karena kita menjadi orang Islam, umat Islam di Indonesia, orang tua kita Islam, anak-anak sudah Islam, banyak ke masjid, banyak sekolah, lalu kita sudah langsung menjadi iman kita kuat. Tidak demikian. Tidak demikian karena ulama mengatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Nah, karena sudah demikian adanya, maka upaya kita harus selalu dilipat gandakan untuk menjaga iman. Kewajiban menjaga iman untuk semua laki-laki dan perempuan. Dalam keluarga juga untuk menjaga iman ya bapak-bapak, ayah dan juga ibu atau istri juga harus menjaga iman masing-masing serta iman anggota keluarga. Bagaimana ibu-ibu iman bisa bertambah? Iman bertambah apabila amal ibadah ditambah, diperbanyak, dijadikan amalan yang rutin, dijadikan amalan yang kita laksanakan dengan khusyuk,
maka dalam hal ini amalan ibadah kita menjadi berkualitas dan kita menjadi beriman, iman kita bertambah. Iman berkurang kapan ibu-ibu? Iman berkurang apabila kita lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, kita lupa. Ketika pergi misalnya berkunjung kepada sanak famili, lupa berzikir, niat silaturahimnya dapat pahala, tetapi dalam perjalanannya tidak berzikir. Atau kita dalam menghadiri satu pesta misalnya, walimat urs misalnya, kita senang-senang saja coba makanannya, coba bersendagurau dengan para tamu, famili yang ada, tapi di hati kita lupa zikir, maka akan berkurang. Nanti kita akan larut juga ngomongin orang, misalnya ada namimah ya, bergosip dan lainnya. Kalau ngumpul-ngumpul kan biasa seperti itu, nanti berkurang imannya. Belum lagi alat gadget ini ya, gadget ini alat HP atau tablet atau apapun yang ada internetnya, semua informasi banyak sekali yang datang ke sini. Nanti kita tergoda, waktu jadi hilang banyak, kemudian melihat yang gosip-gosip, bahkan aib orang kita lihat. Nah ini jadi iman kita berkurang. Itu kalau cuma 5 menit atau 10 menit. Coba kalau lengah kita berhari-hari, nauzubillah, maka dalam hal itu iman berkurang. Dan iman berkurang juga selain tidak memanfaatkan waktu dengan baik, iman berkurang dengan lupa zikir, serta iman berkurang dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak ada nilai tambahnya buat kesejahteraan keluarga atau buat iman. Nah, sekarang zamannya memang kalau tidak dipandu dengan iman sepertinya tidak ada gunanya. Seperti misalnya ibu-ibu pekerjaan di rumah sudah makin mudah ya. Iya kan? Ada alat listrik ya, banyak ya. Kalau dulu setrikaan kan pakai areng gitu ya. Nah, sekarang udah tinggal colok langsung bisa panas, berarti lebih mudah. Kompor juga dulu seperti apa, sekarang sudah lebih mudah. Maka pekerjaan kita sudah lebih mudah, tapi kita tidak bersyukur. Nah, tidak bersyukur itu juga mengurangi iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Nah, itu ayat yang sudah jelas-jelas. Kalau kita bersyukur maka kita akan tambahkan. Allah akan limpahkan baik itu rezeki maupun juga kekuatan iman. Tadi iman kita bisa berkurang dan bertambah, maka salah satu untuk bertambah adalah bersyukur. Bersyukur ada lagi kalau kita misalnya punya anak baru atau cucu ya, mau pergi sekolah, seperti hari ini cucu saya pertama kali pergi sekolah. Saya sekarang jadi cerita sama ibu-ibu, itu adalah rasa syukur saya, bukan ria, tetapi rasa syukur bahwa cucu sudah usia 5 tahun sudah mau sekolah. Saya cerita ke ibu-ibu untuk bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu juga saya ingatkan untuk selalu bersyukur. Apapun kegiatan kita sehari-hari kita bersyukur, maka Allah akan menambah iman kita. Itu tadi ibu-ibu mukaddimah untuk kita menambah iman kapanpun, dimanapun, serta menjaga agar iman kita tidak berkurang. Insya Allah tidak berkurang. Nah, sekarang bagian bagi ibu-ibu. Apakah ibu-ibu kalau bekerja di rumah, bekerja di sekolah,
bekerja di kantor, bekerja di semua bidang, apakah diganjar oleh Allah? Apakah diberi pahala? Sama dengan laki-laki, kalau sama-sama guru apakah pahalanya sama? Kalau sama-sama menjadi direktur misalnya, apakah pahalanya sama? Pahalanya sama ibu-ibu. Karena semua kita bekerja dengan niat untuk kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Ini ada di surat An-Nisa ayat 124. Saya bacakan sekali lagi. Wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah wala yuzlamuna naqira. Sadaqallahul azim. Artinya seseorang yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia adalah seorang yang beriman, maka mereka itu akan masuk surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Subhanallah, ayat ini ayat kesetaraan benar-benar. Kalau saya nyapu di rumah sama bapak-bapak nyapu di rumah, pahalanya sama. Bapak-bapak memandikan anak, ibu-ibu memandikan anak, pahalanya sama. Jadi kalau ibu-ibu terus yang memandikan anak, tapi bapak-bapak nggak pernah memandikan anak, rugi kan? Dia nggak dapat pahala memandikan anak. Alhamdulillah kalau suami saya dulu bisa mengasuh anak, bisa terampil sekali. Justru sebelum saya pinter, beliau sudah duluan. Orang Betawi yang sangat istimewa dan biasa mengasuh keponakannya. Jadi ketika sudah punya anak sendiri juga dirawat sendiri. Ya alhamdulillah. Kemudian tentu saya juga cepat belajar dan bisa merawat anak. Nah, jadi bapak-bapak tidak dibedakan pekerjaannya di rumah sebenarnya ya. Bedanya hanya perempuan yang melahirkan, menyusui, tapi yang cuci baju, yang menggendong anak, ngasih makan anak, boleh nggak bapak-bapak? Boleh, kan anaknya sendiri. Masa ngundang orang lain untuk ngasih makan anaknya sendiri ya. Nah, jadi itu pengalaman dari saya bahwa suami saya juga turut mengasuh anak di rumah. Saya lihat juga ayah saya juga begitu, karena dulu mungkin didikan zaman dulu ya. Ayah saya itu masak kalau tiap lebaran. Kalau zaman dulu misalnya 20-an tahun lalu dia masih pakai kayu, ambil kayu di halaman rumah, dia bikin, dia masak. Kalau almarhum suka masak kikil ya, kaki sop kaki gitu. Nah itu dia keahliannya di situ kalau tiap lebaran. Sampai sekarang kita ingat ternyata ayah begitu mahir masak sop kaki. Kemudian ya banyak lagi yang dia bisa sebagai laki-laki. Ayat yang tadi mendukung seperti itu. Wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw unsa. Amal saleh itu kalau sekarang diartikan bukan artinya sedekah ya. Amal saleh itu udah berubah kan artinya ya. Amal saleh artinya semua perbuatan positif. Kita menyumbang, oke, itu positif. Kita menasihati orang juga positif. Kita melindungi orang juga positif. Kita bekerja mendapatkan hasil uang yang halal juga positif. Semua itu adalah amal saleh dan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pemurah. Jadi jangan hitung-hitungan sama Allah. Hari ini saya udah amal saleh apa ya Bu? Tadi pagi saya sudah bangun pagi, sudah wudhu, sholat wajib, sholat sunnah.
kemudian tadi sudah salat duha, sudah ngaji Quran. Coba kalau dihitung itu, terus kita minta hitung pahalanya berapa. Wah, repot sendiri. Terus juga tidak demikian. Ternyata Allah dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam ayat-ayat Al-Quran sudah menceritakan banyak sekali bahwa ganjaran itu Allah yang memberikan, bukan seperti hitung-hitungan ala manusia. Bahkan Allah memberi keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu berarti kita diberi pahala bisa lebih, rezeki bisa lebih, waktu kita juga bisa lebih. Tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa saya ini ketua Majelis Ulama Indonesia bidang perempuan, remaja dan keluarga. Ditambah saya juga ibu ya untuk anak dan punya cucu. Di samping itu saya juga punya pekerjaan lainnya. Di samping itu suka juga bepergian ke luar negeri. Lah waktunya berapa jam saya ini setiap harinya? Hah? Nambah kan? Waktu saya nambah bukan 24 jam. Itu namanya berkah dari Allah. Karena bisa dilakukan banyak perbuatan, ibu-ibu juga demikian. Kalau banyak amal saleh dilakukan, amal positif dilakukan setiap harinya, waktu ibu-ibu bukan 24 jam. Bapak-bapak waktunya bukan 24 jam. Lebih. Kalau saya bisa waktunya 50 jam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu namanya berkah. Belum lagi keberkahan kita lihat pada kesehatan. Kita sehat, anak-anak sehat, suami sehat, orang tua kita sehat, itu kita bersyukur. Itu namanya keberkahan. Ya, jadi al-barakah adalah aziyadah fi kulli syai' minallah. Keberkahan adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah lebih dari yang kita harapkan, yang kita bayangkan, dan itu merupakan akibat dari amal saleh kita. Jadi amal saleh bukan hanya sedekah, amal jariah ya, tetapi semua kegiatan positif kita. Kita menegur anak-anak, pakaiannya yang rapi. Ini model-model sekarang kalau beli baju yang di mall itu kan tangannya segini-segini ya. Apa tanggung, apa istilahnya 3/4, apa 7/8 atau apa, pokoknya enggak 100%, enggak panjang gitu, enggak lengkap. Nah kalau kita lihat anak-anak beli yang kayak begitu, kita nasihati, ini kurang panjang begitu. Tidak perlu yang pendek-pendek. Wah ini kan mau di mall jualnya begitu lah, yang semua ada di mall bukan cocok buat kita. Jadi kita pilih-pilih. Anak kecil pakaiannya juga kita perhatikan. Ya itu caranya untuk menjaga iman. Tadi tema kita adalah bagaimana kita menjaga iman untuk diri kita dan untuk keluarga. Dalam pergaulan misalnya, tadi kita mau berkah dengan anak-anak kita, karena anak-anak kita nanti juga yang akan mendoakan kita setelah wafat dan kita bisa mendapat tambahan pahala juga, tambahan rezeki dari Allah sehingga tidak diazab di kubur, tidak disempitkan kuburannya tapi dilapangkan, diberi cahaya. Itu adalah dengan doa dan dengan amal perbuatan baik kita di dunia. Coba ibu bayangkan ya, makam begitu sempit tetapi perasaan orang yang dikubur dengan amal perbuatan baiknya bisa jadi lapang. Seperti lapang dan juga terang. Maka dengan doa, dengan bacaan Al-Quran, kita bisa melapangkan makam seseorang, orang yang kita cintai, atau ulama-ulama, atau para sahabat Nabi. Juga kita selalu mendoakan kepada Nabi dan keluarganya, itu semua memberikan cahaya dan kelapangan di kuburnya. Apakah mendoakan orang yang mati juga pahala, amal baik? Iya, tentu ya. Ajaran agama kita demikian. Dengan demikian tidak ada beda kehidupan dunia dan akhirat. Kita hidup di dunia untuk akhirat. Gitu. Wal akhiratu khairum
minal ula. Itu dalam ayat Al-Qur'annya. Al-akhirah, hari setelah hari perhitungan hari kiamat, khairun minal ula. Lebih baik daripada al-ula itu kehidupan di dunia. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, keberkahan kita bisa peroleh dengan amal saleh tadi, mayyamal minkum minas salihat min zakarin au unsa. Disamakan dalam ayat itu dari orang yang laki-laki maupun perempuan. Setelah kita melaksanakan semua amal baik, maka Allah akan memberikan ganjaran surga dan tidak akan dianiaya sedikit pun. Maksudnya dianiaya sedikit pun itu apa? Iya, disiksa. Apakah kita ada orang yang masuk surga tapi disiksa dulu ya? Iya ya, kita ketahui bahwa surga itu lapis-lapis, juga neraka juga lapis-lapis. Orang beriman, kita inginnya berdoa langsung masuk surga tanpa ada siksaan. Tapi kalau orang yang muflis itu adalah orang yang nanti timbangan amalan baiknya berkurang, amalan buruknya meningkat, naik gitu. Nah itu namanya muflis. Dia akan disiksa dulu sesuai dengan amal buruknya, disiksa di api neraka, baru nanti dimasukkan ke surga. Mudah-mudahan kita tidak begitu ya. Maka kita persiapkan hari akhirat nanti dengan sekarang di dunia. Memang sepertinya tidak enak. Ini tidak boleh, begitu ya. Harus seperti ini, harus seperti ini. Lah, memang demikian. Di mana sih di dunia ini tidak ada aturannya? Semua manusia aja bikin aturan. Aturan di sekolah, aturan di tempat pekerjaan, aturan mau keluar negeri, aturan di luar negeri, aturan berhubungan internasional, semua ada aturannya. Jadi kita pun dalam diri kita dan keluarga kita harus ada aturan. Insya Allah yang baik-baik kalau kita laksanakan semuanya bisa menjadi baik ya. Ibu-ibu, di dalam Al-Quran ada surat Luqman. Sering dibaca ya? Surat Luqman. Luqman adalah sosok yang mulia, bukan nabi, tetapi seorang ayah yang mampu mendidik anaknya, memberikan nasihat kepada anaknya. Ada 12 nasihat kepada anaknya agar menjadi anak yang baik. Ya tentu karena ada di dalam Al-Quran, ibu-ibu juga harus pakai nasihat Luqman Al-Hakim, biasanya disebut demikian. Luqman Al-Hakim, nasihat-nasihatnya ibu-ibu juga harus tahu supaya siap juga menasehati anak-anaknya untuk demikian. Tentu yang pertama adalah iman kepada Allah yang Maha Esa. Maha Esa berarti kita tidak ada lagi hal yang lebih penting daripada Allah di dunia ini. Misalnya, wah alat ini lebih penting dari dunia, dari akhirat atau dari mengingat Allah. Itu tidak boleh, berarti kita menuhankan HP. Atau ada yang lebih penting harus pergi ke sana ke sini, terus kita meninggalkan hal-hal yang wajib. Misalnya sholat atau meninggalkan keluarga tanpa memberitahu atau apapun. Baik bagi laki-laki maupun perempuan. Itu berarti tidak baik dan mementingkan hal yang yang mestinya kita dahulukan adalah maslahat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama al-imanu billah, yang kedua tadi la tusyrik billah ya, al-imanu billah. Yang kedua adalah jangan mencuri. La tasrik, jangan mencuri. Jadi coba ibu-ibu selalu ingatkan anak-anak. Mencuri itu berarti kalau ngambil sesuatu harus izin. Kemudian mencuri, kita perhatikan anak-anak kan suka ngambil misalnya dari supermarket apa begitu. Itu tidak boleh.
Harus disebut, jangan bilang oh dia anak kecil gitu, nggak boleh. Dia berkunjung ke rumah orang atau apapun, lalu dia ambil atau apa. Kalau anak-anak kan dibilang anak-anak, tapi orang dewasa harus mengarahkan. Karena kalau biasa mencuri yang sedikit, akan mencuri yang banyak. Dan jadi dia tidak sadar dalam pekerjaan kita, saya mau beli numpang deh sama uang kantor, beli kertas misalnya 1 rim, dia bawa ke rumah. Nah itu nggak boleh, numpang deh beli apa, saya kan bukan mencuri untuk ngambil banyak-banyak, lah sedikit saja tidak boleh apalagi banyak ya. Jadi tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, itu nasihat juga. Tidak boleh berzina berarti tidak boleh pacaran ibu-ibu. Tolong dong ibu-ibu harus kuat hatinya, bapak-bapak juga. Kalau melihat anak sudah mulai dewasa, jangan dibiarkan dia berduaan dengan temannya. Atau jangan juga diizinkan teman yang lawan jenisnya datang ke rumah. Ngapain anak SMP, SMA ada temannya berkunjung ke rumah, ngapain? Kalau saya dari didikan saya dari kecil sudah sangat mudah. Anak saya semua tahu dari kecil dulu. Nggak ada temannya yang ngunjungin ke rumah. Tahu, karena saya bilang kalau ada yang mau datang, mama lamar langsung. Nah, takut deh dia. Masa masih SMP mau dilamarin? Atau SMA masih mau dilamar? Tapi hal yang menakutkan bagi dia itu jadi selalu diingat. Oh, saya sama semua teman berteman. Ya, bertemannya ya di sekolah aja atau di tempat kuliah, nggak usah sampai ke rumah, ngapain ke rumah gitu ya. Bisa nggak ibu-ibu seperti itu? Mulai sekarang begitu larang, tapi dikasih pengertian. Kami di Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan bahwa pacaran itu haram hukumnya. Dari dulu juga begitu, ulama-ulama juga bilang begitu. Yang pacaran itu berarti kenalan tanpa niat untuk nikah. Tidak boleh. Anak SMA, S1 pun kuliah juga kalau dia datang dan kenalan tidak dengan niat nikah, tidak boleh. Artinya tidak dengan niat khitbah, tidak boleh. Berarti semuanya teman. Tidak ada yang khusus. Kalau mau khusus sudah niat halal, niat khitbah lalu menikah. Kalau ada nasib lanjut ke pernikahan, kalau tidak berarti buat apa berteman dekat-dekat gitu. Ini awal dari zina. Nauzubillah ya ibu-ibu. Ada rilis atau kabar ya di medsos begitu atau di berita online bahwa 60% apa ya anak gadis di Indonesia tidak perawan lagi. Nauzubillah. Ya kita nggak tahu ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan bukan keluarga kita, tetapi itu di masyarakat ada. Masyarakat Indonesia berarti dari semua pulau datanya itu dikumpulkan. Nauzubillah. Kemudian pelecehan seksual ada di mana-mana dan sering didiamkan. Ada di lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah dan pesantren, ini juga salah. Nauzubillah. Berarti nasihat Luqman Hakim tidak dilaksanakan. Tidak boleh berzina. Berzina itu dengan semua mukaddimatnya atau semua cara-cara yang sebelumnya itu dilakukan. Bukan langsung hubungan intim, bukan. Tetapi ketika dibiarkan anak-anak pakaiannya kurang-kurang tadi ya, pendek tangannya, di kakinya pendek, itu sudah mulai itu. Berarti dibiarkan anak-anak supaya nanti dilecehkan pun tidak apa-apa. Karena badannya juga sudah khusus untuk anak perempuan ya. Laki-laki juga begitu, laki-laki kan ada auratnya juga. Batas pinggang sampai bawah lutut gitu. Nah, karena kita melihat data yang begitu parah, maka saya yakin ajaran Islam itulah yang paling benar. Bagaimana menjaga anak-anak. Bukan hanya kewajiban ibu-ibu tetapi juga bapak-bapak. Baca saja data. Data kita baca berapa yang mengalami kekerasan seksual.
Berapa yang mengalami tadi itu sudah kecelakaan di luar pernikahan. Bahkan nanti kalau sudah nikah pun berapa yang cerai. Itu sangat tinggi di Indonesia, meningkat. Sangat disayangkan. Padahal kita tujuannya menikah adalah untuk kesejahteraan bersama, kebahagiaan bersama, ada mawaddah, ada sakinah, kemudian rahmat Allah turun. Tetapi kalau nggak ada mawaddah, rahmah, ya langsung cerai. Ini pun juga menjadi ciri dari masyarakat yang tidak kuat. Jadi di Majelis Ulama Indonesia di bidang saya, perempuan, remaja dan keluarga, kami menerbitkan buku tentang ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga berarti keluarga yang sudah menikah ini harus menjaga anggota keluarganya, menjaga lembaga perkawinannya untuk menjadi sosok yang beriman, yang sehat lahir batin. Kalau tidak sehat lahir batin berarti masih ada kurang hal yang harus dilakukan. Harus diperbaiki. Imannya yang kurang harus diperbaiki. Akhlaknya yang kurang harus diperbaiki. Supaya jadi keluarganya tahan. Tahan itu berarti tangguh. Tangguh, tidak rapuh. Ayah ibu tidak cepat cerai. Ayah ibu bisa menyelesaikan masalah. Kemudian anak-anak menerima nasihat. Ini juga ya Bu ya, anak-anak harus dibiasakan menerima nasihat. Kalau dari kecil gak dinasehatin, masa dari udah besar mau menerima? Kan tidak ya. Ya. Alhamdulillah kalau suasana di Indonesia masih positif. Anak-anak diajarkan ngaji dari kecil, kemudian masyarakat juga mendukung. Ya, tetapi itu tidak cukup. Mendidik anak agar kuat imannya itu harus berkelanjutan. Jadi harus berkelanjutan supaya benar-benar nanti menjadi sosok mukmin muslim yang kuat. Tadi syarat mau masuk surga apa di ayat yang tadi dibacakan? Syaratnya adalah wahwa mu'minun. Jadi benar-benar beriman kepada Allah tadi, tidak melakukan hal yang syirik, tidak melakukan hal yang melemahkan iman, selalu bersyukur, berarti dia beriman, baru dia masuk surga. Jadi Allah pun ketika memberi tuntunan, memberi petunjuk, ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Tadi agar kita beriman. Berarti ibu-ibu menjaga iman kita adalah kewajiban. Mayyamal minas salihat. Salihatnya juga jamak apapun. Mau membantu, mau menasehati, mau kerja bakti di lingkungan. Ayo kita, kalau Indonesia kan begitu ya, guyup dengan tetangga, itu ternyata pahalanya sangat besar. Ayo kerja bakti, bersihkan selokan, bersihkan lingkungan, halaman masing-masing, semprot nyamuk, semprot yang lainnya, itu ternyata pahalanya besar. Itu adalah ibadah sosial namanya. Ibadah yang kita lakukan bersama masyarakat untuk menjaga kesehatan, menjaga lingkungan. Lingkungan harus dijaga ibu-ibu, karena kalau tidak menjadi bencana buat kita sendiri. Ya, baik. Maka untuk menjadi sosok mukmin yang kuat, sangat banyak syaratnya, tetapi bisa diringkas dengan membaca Al-Quran. Al-Quran memberikan kita ketenangan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Dalam surat Al-Baqarah di awal itu sudah diberi kita tuntunan yang jelas. Harus membaca Al-Quran, menggali dari Al-Quran, siapapun kita. Apalagi saya seperti dosen, saya dosen, itu harus menambah wawasan tentang Al-Quran. Siapapun
Ibu-ibu juga demikian, baca satu ayat, baca artinya, baca tafsirnya. Harus seperti itu. Ya, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-ayah selanjutnya. Jadi Al-Quran adalah pegangan kita sebagai umat Islam dan juga menambah wawasan ilmu juga dari Al-Quran. Dan Al-Quran mukjizat. Pernah dengar begitu kan? Iya, dan kita yakini kan Al-Quran mukjizat. Tapi mukjizatnya dulu saja atau sampai sekarang? Sampai sekarang. Apa buktinya? Coba kita pikirkan, ibu-ibu pulang ke rumah atau dalam majelis seperti ini, besok-besok pikirkan. Apalagi ya kemukjizatan Al-Quran yang ada di sekitar kita sekarang ini. Kalau ulama misalnya ilmuwan tentang antariksa, mereka menemukan misalnya di dalam Al-Quran ada ayat wansyaqqal qamar, artinya bulan berbelah. Itu ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat tersebut ada sabab nuzulnya, ingin membuktikan bahwa risalah Nabi Muhammad ini benar-benar dari Allah yang Maha Kuasa dan benar-benar Rasulullah ini utusan Allah. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, mohon bukti. Karena orang-orang kafir Quraisy ini tidak mau meyakini. Akhirnya turunlah ayat wansyaqqal qamar dan bulan ini berbelah. Lalu orang Quraisy langsung natap bulan, ternyata benar bisa misah berbagi dua kemudian nyatu lagi. Wah, langsung orang Quraisy masuk Islam. Nah, bagi kita sekarang ternyata sudah dibuktikan bulan berbelah itu di lembaga antariksa di Amerika, NASA. Dibuktikan bahwa ada celah di bulan yang melingkari semuanya, sepertinya dulu ini pernah ada retakan. Nah, ternyata dibuktikan oleh orang Amerika, ahlinya di sana, bulan pernah berbelah. Orang Islam yang mendengar demikian mengatakan subhanallah. Ini sudah ada lebih 14 abad lalu di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah juga mengatakan itu adalah mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalah Rasulullah. Dengan ikra ayat tersebut mukjizat bukan? Kita yakini semua ayat mukjizat, tapi bagaimana membuktikannya? Apakah dengan membaca dengan nama Allah lalu kita bisa merasakan bahwa oh ya, Allah ini Maha Kuasa dan ini mukjizatnya. Ya, sekarang ini mukjizat tentang ayat Al-Quran atau Iqra tadi itu adalah sudah ditafsirkan lebih luas. Iqra bukan berarti membaca buku atau membaca Al-Quran, tetapi membaca alam. Alam semuanya kita pelajari sehingga menjadi mukjizat betul-betul. Ketika alam dibaca, kita menyadari bahwa di alam ini ternyata yang suka ada kemarin viral juga di YouTube ya, bahwa laut nggak bisa nyatu ya. Ya, selalu ada celah. Ya. Jadi ada laut, kemudian dalam ayat Al-Qur'annya di surat Ar-Rahman la yaltaqiyan, tidak akan bertemu. Sama dengan di Indonesia antara Laut Jawa sama Selat Sunda itu juga sudah ada celahnya. Tidak bisa bersatu airnya. Makanya namanya juga beda. Ini Selat Sunda antara Sumatera sama Jawa, nanti Laut Jawa di utaranya tidak bersatu. Nanti ada laut di timur Arafuru, itu juga tidak bersatu. Tidak bersatu dengan Samudra Hindia. Subhanallah ya, itu ada di Al-Quran lalu kita buktikan, dan di Indonesia karena banyak laut kita membuktikan kemukjizatan itu. Ternyata laut-laut yang dengan nama berbeda ini semuanya memang membuktikan tidak bersatu. Makanya beda, karakteristiknya beda.
kadar garamnya beda, makhluk biota hidupnya juga, biota lautnya juga beda-beda. Subhanallah. Kan itu menambah wawasan kita ya, menambah iman, menambah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah belajar ilmu kelautan, ilmu tumbuh-tumbuhan itu hanya untuk laki-laki? Tidak ya, untuk ibu-ibu juga. Saya suka bercocok tanam, alhamdulillah biji apa aja saya tanam tumbuh. Senang sekali, saya rasa itu jadi hiburan yang sangat melegakan. Potek-potek pohon apapun saya tanam tumbuh. Subhanallah, iya, potek dari ujung pohon aja saya tanam di rumah, itu tumbuh, sekarang udah bunga putih, merah dan lainnya. Coba ibu-ibu begitu, itu adalah juga menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Kita mengenal ilmu tumbuh-tumbuhan, bagaimana dia bisa tumbuh dan bisa menghias rumah kita, menghibur kita dengan yang hijau-hijau. Ya, jadi sering saya ditanya ibu-ibu, dari ibu-ibu gitu ya, Ibu Amani menghilangkan stres bagaimana? Banyak tugas, banyak tanggung jawab, banyak ini. Saya bilang dengan memandang hal yang hijau, walaupun hanya sebatang rumput bergoyang begini, itu sudah lega saya. Karena ini adalah makhluk Allah yang halus, lembut, saya sudah senang. Ya, jadi saya senang kalau lihat ada hijau-hijau di sekitar, bahkan kalau di rumah pun ditaruh aja bahwa tumbuh-tumbuhan ada yang bisa tumbuh dengan air ya, tapi dijaga jangan ada nyamuknya airnya. Nah itu kita bisa juga menghibur mata kita, jiwa kita dengan yang hijau-hijau. Ternyata ayatnya juga sangat penting itu. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang yang merusak. Buang sampah sembarangan itu merusak. Subhanallah, saya baru datang dari Jepang ibu-ibu ya, cerita sedikit. Di Jepang, di kota-kota yang begitu ramai, kota Tokyo itu penduduknya 28 juta. Subhanallah, jadi kalau di Jakarta ini katanya 12 juta siang, kalau malam udah jadi 8 juta, kita udah rasanya macet ramai sekali. Kalau di Jepang sana 28 juta orang, umumnya naik transportasi umum di bawah tanah. Jadi ramainya di bawah tanah, mereka kayak semut gitu, menghuni di bawah tanah. Kalau di luar kantor-kantornya aja, sama mereka jalan kaki nyebrang-nyebrang. Nah di sana kota Tokyo ya yang saya ke sana, atau kota-kota lainnya, Hiroshima, Kyoto, saya ke sana, tidak ada tong sampah. Tidak ada sampah juga di jalan. Jadi sampahnya dibawa kemana? Dikantongin. Di tas kita semua bekas botol aqua, botol biskuit, tisu, apapun nggak ada yang dibawa. Saya mau habis minum kan, daripada taruh di ini, cari tempat sampah nggak ada. Nanti ada di stasiun di mana begitu, di pojok-pojok ada 1-2. Jadi selalu saya matanya nyari tempat sampah. Subhanallah ya. Jadi kalau kita ya kita ajari juga demikian. Kalau belum ada kesadaran menyimpan sampah di tas, ya berarti banyak tempat sampah untuk buangnya di sana. Iya. Nah itu semua kita juga menjaga lingkungan adalah menjaga iman kita. Berarti kita bersyukur. Kan kita sering dengar ya, banjir, longsor di sungai atau di gunung akibat dari penebangan pohon. Berarti kita kasih kesadaran anak-anak juga jangan merusak pohon. Kita didik dari rumah. Saya dari awal tidak mau mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Nanti udah takut lagi, saya nggak mau jadi guru. Untuk anak-anak saya ya saya didik aja begitu aja lah. Sedapatnya, sebisanya. Tidak boleh ibu-ibu. Justru para ahli mengatakan, dan itu ada syairnya, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Ya, jadi kita yang harus nambah wawasan. Nambah wawasan melalui apa ibu-ibu? Membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, semua akan dapat. Tadi nasihat Luqman Hakim,
kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan semua. Keadilan, tidak boleh ada pelecehan, ada di dalam Al-Quran. Tidak boleh mencuri sedikit pun, supaya jangan jadi koruptor besarnya. Ya, jadi saya di kampus juga saya bilang gitu. Mau ujian ngambil kertas 2 dulu. Saya bilang semua boleh dapat kertas 4 atau 6, asal diisi jawabannya, tapi jangan ngambil kertas kosong lalu dilipat-lipat dibuang, atau itu namanya korupsi. Kalau anak-anak dibiarkan korupsi 1 lembar kertas, nanti kalau udah jadi pejabat mau korupsi yang lebih banyak. Ya, jadi korupsi itu harus dijaga dari sekarang. Kalau saya, dan juga untuk berbohong ya, bohong itu juga dia bilang ini bohong kecil-kecilan. Tidak boleh Ibu, tidak ada istilah bohong kecil-kecilan, tidak ada, bohong itu tetap bohong. Saya untuk menjadi jujur, menjaga diri supaya jujur dari saya masih muda, seingat saya masih SMA. Setiap dalam sujud saya mohon agar saya tidak bohong kepada Allah dari dulu. Maka alhamdulillah sekarang udah terbiasa, nggak ada yang saya takuti, ngomong apa saja yang jujur. Nggak ada yang saya mau sembunyikan, yang penting jujur. Saya sudah doanya udah dari dulu puluhan tahun. Jadikanlah saya jujur, jangan bohong. Mintanya kepada Allah. Ya, jadi anak-anak muda juga dilatih begitu. Mohon apapun amalan yang baik yang harus dijaga, mohon kepada Allah. Nanti sudah tuanya bisa menjaga diri. Ya, jadi ketika saya menjabat pun sudah tahu ini praktek-praktek apa yang tidak benar, no way. Saya tidak tolerir apapun yang salah, tidak lagi. Dari mana pendidikan itu ada? Dari masih muda kita sudah latih diri, jangan tolerir untuk bohong, untuk mencuri, untuk juga menyakiti orang, jangan itu. Ternyata kita bisa kok. Terus ada orang yang mengatakan, ibu ini nggak bisa jadi modern kalau nggak misalnya pergi ke disco zaman dulu ya, gitu. Saya bilang enggak, saya bisa keliling dunia, nggak mesti harus jadi modern dan pergi ke disco misalnya ya, atau melihat yang tempat yang mana-mana begitu, tidak. Jadi benar ibu-ibu, bapak-bapak, kita mengikuti yang benar, amal saleh tadi yang positif, maka kita akan menjadi sosok yang positif. Siap ibu-ibu mendidik anggota keluarga dan juga diri kita ya seperti itu, jujur, tidak bohong, kemudian menambah terus wawasan agar iman bertambah. Dan ini adalah pekerjaan yang tidak sulit asal kita lakukan dengan ikhlas. Tapi kalau tidak dengan ikhlas akan sulit. Wah, sulit nih kita mau nasihati anak, nasihati suami, nasihati istri, sulit ini. Karena ya masih ada kalau ada kesulitan mohon kepada Allah, dimudahkan, saya yakin. Yang penting lagi husnuzan kepada Allah. Tolong dicatat nih kalau mau nyatet. Karena ini implikasinya, dampaknya sangat besar kalau kita berhusnuzan kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Bahwa Allah akan menolong kita, Allah akan menyelamatkan kita, Allah akan membantu kita. Dan Allah suka dengan orang yang sabar. Iya ya, innallaha yuhibbu as-sabirin. Lalu bisa nggak kita sebagai umat yang beriman mengatakan, wah kesabaran saya sudah selesai, sudah habis. Boleh nggak? Pernah dengar nggak? Pernah ibu katakan, saya udah nggak sabar lagi, gitu. Pernah kan? Nah itu tidak boleh, berarti kita tidak mau disayang oleh Allah. Padahal Allah yuhibbu as-sabirin. Jadi tidak ada ungkapan kesabaran itu ada batasnya, salah. Kesabaran tidak ada batasnya, ya saya sabar terus. Kan buktinya kita banyak musibah di negeri ini ya. Musibah alam, musibah sosial, kejahatan, perang, konflik dan lain-lainnya, ternyata kita sabar kan. Iya, jadi memang itulah salah satu-satunya cara kita bisa menghadapi tantangan hidup ini dengan sabar. Tidak boleh ibu-ibu mengatakan sabaran saya sudah habis.
Tidak boleh bapak-bapak mengatakan seperti itu, wah anak ini begini atau istri ini sabar saya sudah habis. Tidak boleh, berarti kita melepaskan diri dari Allah, tidak boleh. Sedangkan Allah sudah mengatakan innallaha yuhibbu as-sabirin. Allah sangat sayang kepada orang-orang yang sabar. Ya, saya kira itu ya yang saya bisa sampaikan, bahwa ibu-ibu kita semua harus menjaga iman kita dan iman keluarga agar kehidupan sejahtera dan bahagia, bisa melestarikan alam ini dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari baca Al-Qur'an, menambahkan wawasan, dan dengan sendirinya kita akan menambah iman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sungguh bahasan yang sangat persuasif, tapi pasti masih akan ada yang ditanyakan. Jadi silakan, mungkin berapa, 2 dulu atau 3 pertanyaan yang akan diajukan kepada Prof. Amani. 1, 2, 1 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Jamaah Baitur Rahim ingin menanyakan kepada Ibu, apa yang Ibu sampaikan tadi cukup ilmiah dan cukup ringan mungkin bagi yang sering mengerjakan. Yang saya ingin tanyakan, Ibu itu dari dulu waktu sholat mengucapkan kata tidak berbohong, tidak lain-lain dan macam-macam. Nah, itu kalau yang saya ikuti dari ustadz-ustadz di YouTube, katanya kalau mengucapkan waktu kita sholat itu harus menggunakan bahasa Arab. Ya. Nah, ini yang ingin saya tanya, kapan kita bisa mengucapkan dengan bahasa Indonesia itu, dan apakah sudah selesai sholat? Nah, sedangkan Ibu tadi mengatakan di sujud Ibu sholat. Kalau nggak salah saya dengar itu ya Bu ya. Ya mohon penjelasannya Bu. Saya juga sering kalau sholat, kok saya bicara bahasa Indonesia ya gitu. Nah, itu terima nggak sholat saya? Ya itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau satu lagi? Satu lagi, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Linda dari Jatiranggon, izin bertanya. Tadi Umi sudah menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya iman atau turunnya iman adalah melakukan hal-hal yang tidak manfaat atau hal-hal yang sia-sia. Nah, sekarang saya sebagai seorang ibu di rumah banyak sekali hal-hal yang sia-sia yang dilakukan baik oleh anak maupun oleh suami. Seperti main game. Itu mungkin anak saya tuh sudah kupingnya sudah ini mungkin mendengar omelan ibunya yang melarang dia untuk melakukan aktivitas yang itu-itu saja tanpa pernah pandang waktu gitu. Nah, terus untuk ayahnya mungkin di waktu senggang dia memanfaatkan waktu berkumpul dengan teman-temannya, main gaple lah. Nah itu mungkin sudah tidak kurang saya menasihati anak saya dan memberi masukan kepada suami bahwa hal itu tidaklah bermanfaat, akan sangat merugi gitu jikalau dia terus melakukan itu, meninggalkan kewajibannya untuk beribadah. Tapi kondisi belum berubah. Ya kadang berubah sebentar balik lagi. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan Umi, bagaimana sikap terbaik kita untuk memberi mengingatkan mereka itu bahwa itu adalah salah satu hal yang menyebabkan turunnya iman dan lemahnya iman. Begitu saja ya Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke pertanyaan aja ya Ustazah.
Saya dalam beberapa bulan lagi ini saya akan dapat cucu. Nah, tadi Ustazah bilang cucu, saya jadi ingat saya sebentar lagi juga akan dapat cucu. Nah, anak saya itu yang perempuan kerja, suaminya juga kan kerja. Nah, saya juga kegiatan saya itu ngajar TPA. Nah, anak saya bilang, katanya kalau seandainya nanti dia lahir anaknya, pengen pakai babysitter. Saya bingung, kayaknya saya itu nggak rela gitu loh kalau cucu saya itu orang babysitter itu yang ngasuh gitu. Saya pengen saya. Tapi kan ada kendalanya, saya kan tinggalnya di Cilitan. Nah, anak saya di Sunter. Otomatis kan kalau saya yang jaga, kegiatan saya di sini kan lepas semua kan. Nah, sementara kalau saya di sana, kegiatan saya kan hanya ngomong cucu. Sedangkan yang saya tahu itu katanya kan kalau punya ilmu harus diamalkan. Nah itu saya tuh galau tuh. Yang mana kalau saya ke rumah anak saya, mesti yang di sini saya tinggalkan, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau saya di sini, saya nggak rela kayaknya kalau cucu saya itu ke orang lain gitu. Terus apa yang terbaik buat saya itu Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita simak jawabannya dengan telinga jiwa kita. Monggo. Terima kasih ibu-ibu sudah bertanya ingin dari apa yang saya sampaikan tadi ya. Nah, salat dalam bahasa Indonesia, ibu yang bertanya, boleh tidak berdoa dalam bahasa Indonesia di dalam salat, boleh atau tidak? Jadi salat itu artinya doa. Tata cara salat sudah diberitahu atau diberi petunjuknya oleh Rasulullah SAW, maka kita melakukan sholat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, atau tergantung mazhab ya, dari yang kita di sini mazhab di Indonesia mazhabnya fikihnya Syafi'i, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah dan akidahnya Asy'ariyah. Nah seperti itu kita ikuti. Tapi kan ulama banyak berpendapat, ya, dan itu tidak salah kalau kita lakukan. Kita kenal juga sholat tasabih kan, sholat 2 rakaat yang banyak baca tasbihnya banyak ya, sholat tasabih, sholat tasbih itu kan banyak, itu kan berdoa terus ya. Ya namanya memang sholat tasabih, berarti kan banyak tasbihnya, banyak berdoa, banyak memuliakan, mengucapkan subhanallah kepada Allah. Berarti ada sholat yang seperti itu. Ada sholat yang ada doa kunutnya, berarti di sholat subuh ya, atau sholat witir ada yang dibaca sholat kunut, berarti boleh doa di tengah sholat. Kemudian ketika kita boleh sholat, ada hadis juga Rasulullah, waktu yang paling baik untuk berdoa ya waktu di dalam sholat itu. Kita mau apa, misalnya tadi anak supaya lulus, ya lagi di sholat itu. Lagi sujud, itu adalah waktu yang paling baik untuk sholat. Daripada kita habis baca Fatihah gitu, dibanding dengan sujud, bagusan waktu sujud kita baca doanya. Doanya jangan panjang-panjang kayak kita mau baca ceramah, atau itu biar nanti di luar sholat. Tapi yang penting yang kita mau sampaikan itu boleh Bu, bukannya tidak boleh. Dan bahasa Arab atau bahasa Indonesia mana yang mudah? Tadi kan singkat ya, kita bukan mau baca 1 halaman atau setengah halaman dalam bahasa Indonesia. Tidak, yang penting saja, ya Allah luluskan anak saya, boleh dalam bahasa Indonesia. Allah maha mengetahui apapun. Dan kan kita tidak lafazkan dengan keras-keras ya sampai jemaah yang sebelahnya dengar, kan dalam hati. Jadi tidak apa-apa. Ya, Rasulullah juga menuntun kita ketika tasyahud akhir sebelum salam ada doanya juga kan? Nah, itu dari mana kita tahu? Dari menambah wawasan keagamaan kita.
Kalau dulu guru kita waktu di TPA atau di SD tidak mengajarkan doa banyak-banyak. Ya masa kita udah dewasa gak kenal lagi doa, sama dong sama kita lagi level ibtidaiyah, gak boleh nambah doa. Karena guru kita dulu ngajarnya gitu, tidak demikian. Maka kita banyak baca hadis, banyak baca kitab-kitab ulama supaya kita bisa menambah iman kita dengan cara ibadah yang bisa mengantarkan kita lebih khusyuk, lebih baik, seperti itu. Rasulullah juga kita mengenal bahwa sholat di bumi ini semua adalah masjid bagi kita. Kalau saya dulu lihat keluarga saya ya, ayah khususnya, kalau lagi jalan-jalan mau ke puncak, ada waktu zuhur, dia berhenti mobilnya di pinggir jalan, gelar koran, sholat. Di mana aja, jadi kita diajarkan seperti itu. Kemudian saya juga karena belajar di Mesir, kalau sholat ya pakai begini aja, nggak usah pakai mukena. Dimanapun yang penting jangan ninggalkan sholat, ya sholat, gitu. Ya, jadi sholat bisa di mana saja, tapi Rasulullah juga mengatakan yang lebih baik adalah di masjid. Kemudian kalau perempuan yang lebih baik sholatnya di atas sejadahnya di rumah. Tapi boleh ke masjid, bukan gak boleh. Ulama juga mengatakan boleh ke masjid. Di zaman Rasulullah juga ada perempuan-perempuan ke masjid, jadi boleh. Kemudian Rasulullah juga dalam hadisnya mengatakan salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000, salat di Masjid Nabawi pahalanya 10.000. Jadi kan ada penambahan-penambahan. Itu yang tadi saya katakan, hitung-hitungan pahala tidak bisa oleh manusia karena Allah memberi berkah. Berkah salat di Masjidil Haram, berkah salat di Masjidil Nabawi atau di Masjidil Aqsa juga. Ya mudah-mudahan nanti suatu waktu ya kita bisa ke sana, bisa salat di sana kalau selesai perang nanti insya Allah. Dan jadi kita berdoa dengan bahasa apapun boleh, singkat saja, di tempat yang mustajab, yakni waktu sujud. Jangan kalau waktu ruku juga nanti kelamaan juga tidak nyaman. Rasulullah sudah bilang di waktu sujud itulah, gitu. Nanti setelah salam kita juga ada boleh berdoa, waktunya berdoa, gitu. Waktu doa kapan saja juga boleh. Misalnya ibu nih habis majelis ini mau berdoa secara khusus boleh. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, lalu berdoa sepanjang-panjangnya lah mohon kepada Allah. Gitu. Di dalam sholat boleh, sesudah sholat dan waktu-waktu tertentu boleh. Ya, baik Ibu. Yang kedua tadi soal ya, antara cucu dan ya, ngajar. Tidak yang hal yang sia-sia. Memang ini perlu kesabaran dan perlu banyak upaya. Ya yang pertama mungkin ya ibu ikut main aja dulu sama anaknya. Nanti habis itu yuk kita selesai kita melakukan hal yang lain lagi. Misalnya main yang lain lagi karena ini ngerusak mata, ngerusak otak begitu kalau main di games terus. Sebenarnya Bu ya games itu parah itu dampaknya. Dampaknya bagi orang dewasa juga demikian. Itu adalah mendidik otak kita untuk main judi. Karena kan maunya menang, terus mau menang, nggak mau kalah. Itu adalah cikal bakalnya judi, apalagi bapak-bapak, gitu. Buat apa ya? Buang waktu. Itu sebenarnya dia sudah jatuh pada sudah ketagihan judi. Judinya bukan kayak main kartu pakai uang atau judi pakai apa lagi yang lain, taruh-taruhan, pakai beli nomor atau apa, bukan begitu. Tapi dengan games, kan sekarang zaman udah berubah, udah nggak ada lagi kertas-kertas robekan lotre gitu, udah nggak ada. Sekarang adanya di games, itu adalah judi. Nah jadi bagaimana, dan sekarang udah ada dampaknya ya, judi online sangat bahaya, orang dimudahkan sekali minjem uang. Staf saya di UIN Jakarta ada yang wafat dia, minjem waktu zaman pandemi 2 juta apa ya untuk anaknya sekolah atau apa gitu. Tiba-tiba dalam seminggu udah berlipat jadi 8 juta, stres dia meninggal. Nah jadi
janganlah pencet-pencet itu HP ya. Ini nasihat juga buat semua. Ibu-ibu juga bapak-bapak nasehatkan semua orang bahwa jangan pencet-pencet yang ada pinjaman mudah atau lainnya, itu jangan. Itu ternyata udah nyekek kita, udah melilit kita dengan tali yang kita tidak bisa lepas lagi. Ya, langsung singkirkan aja atau buang atau apapun, jangan dilanjutkan. Nah, jadi caranya memang banyak, Ibu. Suami-suami yang suka main juga kartu ya malam, ya itu repot juga. Tapi kita berdoa kepada Allah. Doanya Ibu juga terus-menerus supaya mereka diberi hidayah. Tapi memang harus dicarikan alternatif. Kalau mereka punya waktu terus ngapain? Gitu. Maka dari masih muda begini harus diajarkan hobi. Punya hobi ini di mana-mana saya selalu katakan. Hobi tadi tanaman, hobi pelihara ikan. Wah, di Indonesia ini banyak sekali yang bisa ajak jalan-jalan, ya, pemandangan yang indah, wisata religi, wisata apa begitu ya. Enggak usah mahal-mahal juga, kemana saja kita datang, janji yuk. Nah, berhenti dulu HP-nya, yuk kita bikin yuk besok Minggu pagi kita mau kemana, kita bikin rencana dulu gitu, mengalihkan dia dari itu. Bapak juga gitu, kita alihkan dengan yang lain, rencana-rencana yang lebih positif gitu. Terus kalau saya banyak hobinya Bu, saya walaupun sibuk tapi di mobil kalau macet di jalanan ya, selalu ada Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, saya merajut. Saya biasa bikin selimut, taplak meja besar, buat anak-anak jaket, baju selama pandemi. Karena banyak Zoom begitu, tangan saya merasa nih nganggur ngapain ya. Dari dulu saya suka hobi merajut, menyulam, jadi beli payet lagi, beli mote-mote, itu semua zaman pandemi. Dan lagi saya menjabat rektor. Jadi hasilnya ada sekarang taplak-taplak meja, semua tas-tas, tempat HP gitu. Nah kalau anak-anak lihat ibunya seperti begitu, kan dia juga ada yang kepingin ya. Walaupun anak-anak macam-macam, ada yang mau juga ngikut punya keterampilan, ada yang enggak. Lalu hobi masak. Tadi saya sebut bahwa suami saya suka masak. Anaknya yang laki-laki yang besar, anak saya juga menurunin suka masak. Dan suka menjahit. Jahit apa? Kulit, tas-tas begini dia bikin ini. Belajar dari YouTube aja. Suami saya juga begitu, bikin tali pinggang sendiri, bikin dompet sendiri. Anak saya bikin ransel, suami saya juga gitu. Jadi dia kalau duduk berdua udah lihat YouTube, ya lihat YouTube yang bermanfaat tadi. Makanan, masakan, wisata, kemudian keterampilan. Ini tas ini rajut, mudah-mudahan ibu yang bikin sendiri ya. Nah, saya bisa bikin seperti itu. Ya, jadi harus ada hobi. Anak muda apa? Olahraga. Ayo mama beliin bola ya, terus main bulu tangkis. Ditemenin dulu awalnya, jangan dia kabur-kabur. Maka dari anak masih kecil itu dibiasakan olahraga, basket lah, atau ikut klub-klub begitu. Nggak usah ke tempat yang mahal, di lingkungan di sini misalnya diusul aja Pak RT, kita anak-anak nih setelah TPA mau diajarin olahraga dikit supaya dia besarnya suka olahraga gitu. Belajarin voli dikit-dikit, yang ngajarin siapa ya, kakak-kakaknya nih yang masih muda-muda gitu. Atau ahli-ahli boleh dipanggil dari sekolah olahraga, kan banyak mau ngajarin anak-anak di sini. Lah dari mana nanti supaya ada yang keluar ahli bulu tangkis, ahli-ahli olahraga semuanya, kan harus dari kecil. Kalau kita nggak kepeduli, ya dari anak-anak kita nggak ada yang juara. Berarti tidak berprestasi. Berarti kerjaannya apa? Main games. Nah, jadi harus ada hobi, harus banyak hobi. Ya, suami saya kalau bikin kue nastar paling enak, atau kue korma ma'mul itu ya, yang biasa dari Saudi dia bikin paling enak. Jadi bisa dikembangkan, maka harus ada banyak hobi. Keterampilan, bikin apa, saya bisa bikin janur, bikin apa, di Indonesia ini sangat banyak.
Saya kira ibu-ibu juga bisa ya bikin besek dari yang plastik, tas atau apa, dari daur ulang, dari kertas, dari daun pisang, dari apa saja ya. Itu semuanya hobi. Dan lagi kita mengerjakannya kita juga berzikir. Kalau merajut seperti itu kan begini, zikirnya sudah berapa kali itu. Gitu. Iya, sambil berzikir. Sama, kita juga lagi masak, lagi apa, beres-beres rumah juga sambil berzikir. Maka tadi usul saya adalah ada hobi yang dikembangkan lainnya. Dia kan karena nggak punya ide lagi, maka dia main games. Nggak punya ide, nanti yang bapak-bapak main gaplek, yaitu sama bapak-bapak yang lainnya juga. Ayo main bulu tangkis aja atau main apa gitu, habis capek tidur gitu. Jadi atau ada ya macam-macam lah mungkin ya, tergantung lingkungan sini mana yang harus dikembangkan. Tetapi boleh main gaplek, jangan lama-lama, 1 jam aja, nanti selebihnya ada yang lain lagi yang dikerjakan, ngobrol-ngobrol tapi positif. Ngobrol, ada rencana, perbaikan ini, perbaikan itu, seperti itu. Mudah-mudahan ya bisa ada perubahan. Lalu kalau anak suami istrinya kerja ya, iya. Kalau benar dilaksanakan peraturan yang di Indonesia ini, anak akan ibu yang melahirkan boleh 6 bulan cutinya. Ya, 6 bulan itu harus dimaksimalkan untuk dia di rumah ya. Ibu yang baru melahirkan ini dan punya bayi. Lalu suaminya juga kayaknya diberi juga ya 3 bulan. Suaminya juga boleh 3 bulan. Nah, itu berarti sudah ada kemudahan bagi ibu ya. Sebenarnya nenek tidak wajib ngurus cucu. Iya, dia kan udah ngurusin anak-anaknya dulu. Sekarang cucu ya giliran ibu-ibunya yang ngurusin. Kayak begitu ya. Tetapi orang Indonesia masih sangat baik, nenek-nenek masih ngurusin cucu. Boleh juga. Keberadaan babysitter ya. Babysitter itu memang di Indonesia juga sudah umum, tapi kita harus pilih yang baik atau pembantu ya, asisten di rumah yang bisa yang baik. Kalau menurut saya itu nasib-nasiban ya. Yang penting ada kesepakatan suami istri, itu adalah ngurus anak kewajiban bersama. Bukan kewajiban istri saja, bukan kewajiban nenek, bukan. Tetapi kalau ibu nanti harus dihadapkan pilihan meninggalkan TPA atau ngurus cucu, menurut saya untuk beberapa waktu harus cucu dulu. Kan cucu ibu. Iya. Atau ibu ngajar TPA di sana, di tempat lingkungan rumahnya cucu. Ya, itu situasi nanti kalau harus dihadapkan ya ibu pilih aja. Kita memilih terus supaya kita ridho dengan pilihan kita, mohon kepada Allah. Salat istikharah. Tiap hari salat istikharah enggak? Saya setiap hari salat istikharah. Karena mau melangkah begini biar ridho Allah juga kan, itu akhirnya kan mohon ridho Allah. Harus ada, ya harus istikharah. Supaya tadi yang bingung-bingung tadi, apapun nanti ya udahlah saya pilih nggak mau ngurus cucu. Ya udah, jadi itu udah pilihan kita. Allah kasih ridho dalam diri kita, udah nggak dipikirin, biar orang tuanya yang mikirin. Berhenti kerja kayak apa kayak terserah juga. Nah, itu adalah kondisi tantangan hidup yang harus dijalani. Nah, jadi kita dekat dengan Allah itu banyak sekali manfaatnya, sehingga pilihan-pilihan kita dalam hidup itu kita jadi ridho, jadi rela, bahasa Indonesia ya, jadi rela. Kemudian pekerjaan yang kita dilakukan dapat ridho Allah, ya itu yang kita inginkan. Ya, saya kira itu Bu, memang husnuzan billah tadi itu. Jangan bingung, Allah akan memberi jalan. Memang pilihan kita sepertinya, tapi kan kita udah doa dulu istikharah tiap hari. Ya Allah beri petunjuk dan beri ridho kepada kami. Beri petunjuk, beri ridho kepada kami. Ya udah, jadi sekarang ini, jadi mudah-mudahan tidak ada penyesalan
Karena kita memang tiap harinya sudah berdoa dekat pada Allah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ibu. Subhanallah, benar-benar sepenggal waktu yang sangat bermanfaat bagaimana kita membimbing dan mendampingi anak-anak buah hati kita agar tumbuh menjadi sosok yang tangguh, beriman dan istiqomah. Dan Ustadz Hussein sudah hadir, saya kembalikan kepada MC, silahkan. Masya Allah. Terima kasih Mbak Nuning yang sudah mendampingi saya untuk mendampingi juga Ibu Amani, Ustazah Amani. Boleh saya sedikit memberikan kesimpulan dari apa yang Ibu sampaikan agar Ibu-Ibu semuanya lebih memahami ya bahwasanya kita semua harus bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah telah memberikan kita keberkahan waktu. Dari waktu yang kita miliki 24 jam terasa bisa melakukan seluruh pekerjaan atau aktivitas selama 50 jam. Ini satu poin yang sangat berkesan untuk saya. Kita harus bersyukur atas itu, Bu. Dan kemudian keberkahan rizki, pendapatan yang seakan bisa melebihi daripada apa yang telah Allah berikan. Kemudian keberkahan ini adalah semuanya berkat amalan solih kita semuanya. Al-barokah itu adalah az-ziyadah fi kulli syai'. Dan terakhir, agar kita dapat meningkatkan iman kepada Allah, teruslah berprasangka baik kepada Allah. Allah akan menolong, Allah akan menyelamatkan kita, akan membantu, dan Allah suka pada orang-orang yang sabar. Tambah wawasan kita dengan membaca Al-Quran. Terima kasih banyak, jazakillah khair atas apa yang Ibu sampaikan, dapat memberikan pelajaran untuk kami Majelis Umat Silaturahim yang datang dari jauh-jauh, datang dari segala penjuru. Alhamdulillah bisa berkumpul di sini bersilaturahim bersama. Insya Allah mudah-mudahan akan memberikan pelajaran buat kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan nasihat daripada guru kita Ustadz Hussein Al-Atas. Kepada guru kita Ustadz Hussein kami persilakan. Terima kasih Ibu Amani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalam ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita mendapatkan kehormatan, keberkahan dengan kehadiran Profesor Amani Lubis. Kebetulan suami beliau teman saya lulus Mesir, sama-sama. Jadi Haji Husni Kamal merupakan teman kita di Mesir. Sebetulnya waktu kita di Mesir bersamaan, cuma saya nggak sempat berjumpa dengan Ibu Amani waktu di Mesir dulu. Alhamdulillah, cuma sayangnya sosialisasinya kurang rupanya ini. Banyak orang bertanya-tanya ini majelis ummahat apa majelis aba dan ummahat. Ternyata rupanya terbatas pada ummahat. Saya kira kalau seandainya sosialisasinya lebih baik, insya Allah yang hadir dalam kesempatan ini insya Allah bakal lebih besar. Mudah-mudahan bukan hanya kali ini Ibu sekalian ya. Kita berharap beliau dapat menyampaikan nasihat-nasihatnya sesuai dengan pengalaman beliau yang bermanfaat buat ibu-ibu sekalian, begitu juga buat bapak-bapak supaya bapak-bapak tahu. Jangan hanya ibu-ibu. Dan dengan sendirinya wanita lebih tahu wanita. Dan pepatah Arab mengatakan ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Penduduk Makkah lebih tahu lereng-lereng, jalan-jalan dan gang-gangnya. Banyak yang tidak kita ketahui tentang wanita. Wanita lebih tahu dari masalah ini. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah bersama Bapak, Ibu, ya, bersama Ustadz Isa di sini juga yang ikut hadir bersama kita. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Profesor Amani sederhana, masuk ke dalam hati, dapat ibu-ibu dan bapak-bapak ikuti dan amalkan hingga mengalihkan kita dari hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan sehari-hari kita semuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan
berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lahir maupun yang batin, semuanya bertumpu di atas kehidupan. Tanpa adanya kehidupan, niscaya apa? Tidak akan ada nikmat-nikmat ini. Jadi seluruh nikmat Allah yang lahir maupun yang batin, baik yang berhubungan dengan kita langsung atau yang berhubungan dengan orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, atau yang terdapat di langit maupun di bumi, bertumpu di atas kehidupan. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat yang besar ini. Kita pergunakan waktu hidup kita sebaik-baiknya untuk bekal hari akhir kita dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita teringat kepada doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Dimulai dengan Ya Hayyu, Ya Qayyum. Dua nama ini amat betul-betul erat berhubungannya dengan kita dan alam semesta ini. Ya Hayyu artinya menganugerahkan kehidupan, narasumber kehidupan. Sedangkan kita adalah makhluk yang dihidupkan. Berbeda antara yang dihidupkan dan narasumber yang menganugerahkan kehidupan bagi kita semuanya. Jadi Rasulullah SAW memanggil Tuhannya dimulai dengan Ya Hayyu, setelah itu Ya Qayyum. Kata Qayyum sering diisbatkan qayyumus samawati wal ard, yang artinya yang menjadi penyanggah langit dan bumi, yang menjadi pemeliharanya. Kemudian di antara makna qayyum juga menjaga, memelihara, mengasuh hambanya, mendidik mereka dan melimpahkan nikmat karunia-Nya atas mereka. Kita diingatkan dengan dua nama ini bahwa kehidupan kita berasal dari Allah dan hidup kita bergantung kepada Al-Hayyul Qayyum alladzi la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Hanya Dia yang selalu mengawasi kita, membelai kita, menjaga kita dalam dekapan rahmat-Nya. Kalau Allah meninggalkan kita, siapa yang bisa menggantikan? Allah. Tapi kalau kita ditinggalkan oleh seluruh makhluk asal Allah bersama kita, tidak akan ada kerugian sedikit pun. Saya teringat kepada ucapan Said Qutb dalam tafsirnya ketika menafsirkan suratul Ikhlas. Beliau mengatakan man wajadallah wajada kulla syai'. Orang begitu menemukan Allah, dia telah menemukan segala sesuatu. Biyadihi malakutu kulli syai' idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Orang kalau kehilangan Allah berarti dia kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu yang harus mendapatkan perhatian utama kita adalah Allah yang selalu bersama kita dimanapun kita berada. Bahkan di saat kita berpaling dari Allah, Allah memanggil kita dengan panggilan yang penuh dengan rahmat. Seolah-olah ya Allah yang butuh kepada kita, padahal kita yang butuh kepada Allah. Rahmatnya senantiasa turun, sedangkan kemaksiatan kita naik ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya merasa Bapak Ibu sekalian dalam pengalaman hidup ini, saya melalui pahit getirnya kehidupan dan cobaan yang bermacam-macam. Tapi saya merasakan hiburan saya Allah. Pada saat saya menghadapi kesulitan, saya berlari kepada Allah mengerjakan sholat. Membaca Al-Quran. Jadi pada saat saya mengalami betul-betul ketegangan, kepusingan, sesuatu yang saya nggak mampu hadapi, berwudu, sholat, setelah sholat membaca Al-Quran, kita merasakan subhanallah kegelapan hidup kita berganti dengan suasana yang terang benderang. Yang tadinya sempit berubah menjadi lapang, yang tadinya seluruh pintu tertutup, tidak ada harapan lagi bagi kita, ternyata Allah buka berbagai macam pintu. Sebagaimana janjinya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat ini turun pada periode Mekah, belum ada jihad di jalan Allah dalam bentuk perang. Tapi yang perlu kita jinakkan, berjuang menghadapi nafsu kita ini yang sering kali mengajak kita untuk menuju jalan-jalan yang betul-betul berbahaya, menuju belukar, menuju jurang bahkan. Maka mereka-mereka yang berjuang di jalan kami, dia berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjinakkan hawa nafsunya,
memerangi kemalasannya, memerangi berbagai macam kendala dan pengaruh syaitan untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan membuka bagi mereka jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum, Allah akan bukan hanya memberitahukan, tapi memberitahukan kepada kita, membimbing kita menuju jalan-jalan yang begitu luas. Menuju jalan yang luas. Jadi jalan yang luas terbuka bagi kita semuanya, sebagaimana firman Allah, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi, tapi dari hasil ketakwaan dia kepada Allah, dan dia yakin akan balasan yang lebih baik yang dijanjikan Allah, bukan mengharap balasan duniawi, tapi balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akan permudah dirinya menuju al-yusra. Al-yusra sering diartikan syurga. Padahal al-yusra ini kalimah jami'ah, kata yang mencakup makna yang amat luas. Yusra merupakan kata feminim atau mu'annas dari aisar. Dari mudah, Allah antarkan kita menuju ke suasana yang lebih mudah dan lebih luas lagi. Setiap kita melangkah di jalan Allah, melaksanakan perintah Allah, Allah akan perluas jalan kita. Tapi begitu kita meninggalkan jalan Allah, berbuat kemaksiatan dan lupa kepada Allah, yang tadinya meluas akan menyempit sedikit demi sedikit. Semua adalah ulah perbuatan kita. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja yang kamu terima dari kebaikan, ketahuilah semua dari Allah. Karena usaha kita tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Betul enggak ibu-ibu? Seorang petani bercocok tanam, usahanya dibanding pertumbuhan yang menghasilkan padi, ya, kira-kira lebih besar mana? Usaha seorang petani dengan rahmat Allah Ta'ala. Petani hanya membersihkan lahan, membajak, memupuk, kemudian menyemai, setelah itu menanam dan apa? Menanam tunas padi yang sudah mulai apa? Yang sudah mulai apa? Tumbuh. Dia menjaga, membersihkan, tapi yang menyerap sari-sari makanan hingga menghasilkan butiran-butiran beras. Satu butir menghasilkan bisa 700 butir, tergantung bagaimana amal perbuatan baiknya. Dibandingkan dengan usaha petani, mana yang lebih besar? Amal seorang petani tidak berarti. Berarti kebaikan seluruhnya datang dari Allah. Adapun usaha kita merupakan jalan yang Allah ridhai. Bukan usaha yang menghasilkan padi, usahanya jalan yang Allah ridhai. Sebab di samping menguji kita untuk mendidik kita mensyukuri nikmat Allah, tapi jangan jadikan sebab sebagai Tuhan kita. Jangan jadikan sebab sebagai Tuhan kita. Kita berusaha, bekerja, tapi hasilnya Allah yang menganugerahkan. Seperti Sayyidah Hajar bersa'i di antara Safa dan Marwah, sa'i artinya usaha. Oleh karena itu kata as'a dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia usaha. Cuma karena ain susah disebutkan, berubah menjadi ha. Seperti iklan jadi iklan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan pada kita, ketika Sayyidah Hajar bersa'i di antara Safa dan Marwah, berhasil enggak usahanya? Berhasil enggak? Usahanya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi dia berusaha menjalankan kewajiban dia sebagai seorang manusia, dia berusaha. Begitu selesai dia berusaha, baru Allah Subhanahu wa ta'ala antarkan hidangan buat dirinya dan pancarkan Zam-Zam. Memancarnya Zam-Zam dari usaha mereka bukan? Kalau seandainya 100 orang bekerja untuk menggali sumur di tanah haram tersebut, kira-kira berapa lama akan keluar air? Belum tentu ada airnya. Kan di bawahnya semua batu. Kalau kita lihat pembangunan di daerah Mekah, itu untuk membangun hotel di samping Kindah aja, mereka hancurkan batu demi batu sampai ke bawah. Tapi dengan rahmat Allah, dengan iman seorang wanita kepasrahannya kepada Allah, setelah dia berusaha menjalankan sebab yang Allah perintahkan, Allah pancarkan Zam-Zam yang diminum oleh bermiliar-miliar manusia selama ribuan tahun, tidak pernah kering. Itu
Usaha yang didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Maryam ketika dalam keadaan nifas melahirkan anak, ada tenaga enggak kira-kira? Allah perintahkan dia, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goyangkan pohon korma, dia akan menjatuhkan rutab, buah-buah korma ya, yang baru saja matang ya. Kelihatan lembut, matang, dan itu paling cocok untuk ibu yang habis melahirkan. Kalau ibu menggoyang pohon korma sekarang jatuh enggak buahnya? Apalagi wanita yang nifas kan? Tapi kamu usaha dulu, setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmatnya. Jadi bukan usaha yang menghasilkan rezeki, bukan juga dokter atau obat yang menyembuhkan kita. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Allah suka kita berobat, tapi yang menyembuhkan Allah. Jadi kita harus ingat bahwa sebab merupakan jalan yang Allah perintahkan untuk kita lalui, dan jalan tersebut harus jalan yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun di tengah-tengah lingkungan yang tidak terdapat sebab, jangan putus asa. Sebagaimana Sayyidah Hajar ditinggalkan oleh suaminya atas perintah Allah, dia tersenyum. Dia tidak berputus asa, padahal sendirian bersama anaknya dalam gendongan. Ketika dia kehabisan bekal, dia bersaing, dia berusaha di antara Safa dan Marwah mencari sesuatu. Mungkin ada yang bisa menjadi apa? Menjadi sebab kehidupannya. Setelah dia berusaha, baru dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan, innallaha yuhibbut tawakkul wa yakrahut tawakkul. Allah paling suka orang yang bertawakal, karena bertawakal itu usaha dulu, bekerja dulu, baru pasrah pada Allah. Kalau tawakul ngandelin, tawakal, ya tawakalu, nggak mau kerja, nggak mau usaha, tapi mengandalkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi innallaha yuhibbut tawakkul wa yakrahut tawakkul. Jadi ibu-ibu sekalian, kita dianugerahkan nikmat yang amat besar, kehidupan yang begitu mulia. Allah limpahkan nikmatnya, karunia-Nya. Allah muliakan kita di antara makhluk-makhluknya. Allah utus Rasulnya, turunkan kitabnya. Kurang apa Allah baiknya terhadap manusia. Tapi di saat dia terkena cobaan, yang disalahkan Allah. Di saat dia menerima keuntungan, dikembalikan pada dirinya. Punya anak rusak, dia bilang, kita sudah berusaha menyekolahkan, mendidik. Kalau anaknya baik, dia bilang, siapa ibunya? Siapa bapaknya? Betul enggak ibu-ibu sekalian? Oleh karena itu saya dengar seorang laki-laki punya anak kebetulan kurang baik. Lakinya orang alim, punya anak kurang baik. Lalu dibilang, walad ummuk, ente anak ibu. Tapi kalau baik dibilang waladi ana. Padahal rusaknya anak ini gara-gara bapaknya. Gara-gara? Enggak harus orang alim bisa mendidik anak. Enggak. Kadang-kadang orang alim sibuk dengan orang lain, lupa sama anaknya. Betul enggak ibu-ibu sekalian? Oleh karena itu seperti yang Prof. Amani tadi katakan, coba sibukkan diri kita dengan kesibukan yang bermanfaat. Mencari hobi-hobi yang bermanfaat buat kita, yang mengalihkan kita dari wasawis asyaitan. Dari wasawis asyaitan. Saya ingin tanya pada ibu, siapa yang punya hobi membaca di antara ibu-ibu ini? Artinya kira-kira di antara ibu-ibu ini semua ini berapa persen yang suka membaca? Padahal membaca itu sebetulnya merupakan teman yang amat indah. Dan subhanallah, ayat yang pertama turun dalam Al-Quran, Iqra. Cuma bukan sembarang Iqra, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Jadi mengingatkan apa yang kita lakukan terhubung dengan Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam. Menjelaskan bagaimana melalui pena Allah mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada anak-anak Adam. Artinya pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini sebetulnya berada dalam nikmat Allah yang tak terhingga. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Dengan rahmat-Mu ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu. Karena rahmat Allah ini yang betul-betul apa? Menaungi kita, menyelamatkan kita dan melindungi kita. Sampai Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak mungkin mampu mensucikan diriku atau menghadapi godaan-godaan yang datang padaku. Karena syaitan selalu mengajak jiwa kita untuk apa? Melakukan hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu.
kecuali yang masuk dalam rahmat Tuhan. Oleh karena itu ketika Nabi Yusuf digoda, langsung dia menjerit, ma'adzallah, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Dia melarikan diri. Kalau dia tidak berlindung kepada Allah, dia akan masuk dalam perangkap syaitan. Jadi seperti yang Prof. Amani tadi katakan, hendaknya kita selalu betul-betul terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya merasakan, begitu saya lengah dari Allah, subhanallah, kegelisahan, keresahan, dan juga dorongan-dorongan ke arah negatif muncul. Tapi begitu kita kembali pada Allah, semua itu akan hilang. Setelah itu bagikan mendung turun hujan rahmat yang Allah limpahkan pada kita dan keluarga kita. Dan hendaknya kita harus berani mengakui. Setiap kita mengalami cobaan, mengalami satu katakan musibah yang buruk, kita harus periksa diri kita apa yang telah kita lakukan. Dan saya menemukan tiap kali saya menghadapi kesulitan dan cobaan, saya temukan ternyata ada kesalahan yang saya lakukan. Sebagai contoh jangan jauh-jauh. Kesalahan kecil disebabkan ucapan kita membuat kita nggak dapat tidur sama sekali. Gelisah luar biasa gara-gara salah ngomong. Ya. Kita tidak maksudkan sama sekali. Bagaimana kalau dimaksudkan? Saya habis sholat, lalu berjabat tangan, biasa saya habis sholat. Saya basa-basi dengan niat baik bertanya, berapa anak kamu? La ilaha illallah. Saya lupa, ternyata ini orang gak punya anak. Itu kan kata-kata biasa kan? Tapi saya pulang, saya punya perasaan gak enak sama sekali. Gak nyaman, malam tidak nyaman, hanya gara-gara melakukan pertanyaan yang seharusnya tidak boleh saya tanyakan. Dia sudah usianya lanjut, tidak punya anak. Mungkin dia menganggap ini biasa, tapi buat saya perasaan gak nyaman muncul. Begitu juga kalau kita mengabaikan satu pekerjaan, ya. Kadang-kadang tanpa kita sengaja menimbulkan kegelisahan di hati kita. Ini saya rasakan setiap kita berbuat salah, apalagi kalau kita zalimi orang, akan muncul perasaan yang tidak nyaman sama sekali. Jadi sebetulnya semua kegelapan yang datang pada kita adalah buah-buah yang kita dapatkan dari amal perbuatan kita. Tapi subhanallah, seorang walaupun mengalami penderitaan, kalau dalam kebenaran, dia tidak akan merasakan sama sekali. Saya kenal seorang, kebetulan menjalani siksaan di penjara Jamal Abdul Nasir. Jamal Abdul Nasir ini seorang safah yang luar biasa. Bahkan seorang wanita seperti Zainab Al-Ghazali juga menjalani siksaan di penjara, sampai-sampai dia pemerintah minta suaminya untuk menceraikan istrinya di penjara. Seorang laki-laki di penjara Mesir, penjara itu hanya seluas badannya di saat menekuk. Kemudian dikunci pintunya. Kebetulan sipir penjara di malam hari karena kesian padanya, dibuka. Begitu dibuka terdengar suara rintihan. Kaget. Bahkan minta ditutup kembali. Dia bilang, saya heran terhadap kamu, kenapa kamu di saat ditutup dalam kesempitan kamu tidak mengeluarkan suara rintihan, begitu saya buka kamu merintih. Dia mengatakan pada saat kamu tutup saya merasakan saya dalam suasana yang lapang luar biasa. Begitu kamu buka, datang pertolonganmu, yang saya rasakan hilang. Saya merasakan sakit saya. Artinya bersama kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersama ibu. Tapi bersama perbuatan aniaya, bersama perbuatan dosa akan mendatangkan kegelapan di hati kita. Adz-dzulmu dzulumatun fid dunya wal akhirah. Di dalam kesempatan ini ibu-ibu sekalian, kita kan sudah sama-sama tua ya. Artinya nggak lama lagi kita akan melangkah. Sekarang kita dalam antrian untuk menunggu panggilan Allah. Kalau dalam Hijriah saya sudah berusia 66 tahun sekarang ini. Rasulullah 63 tahun, tapi yang dihasilkan Rasul, termasuk ibu-ibu sekalian masuk ke dalam Islam memberikan saham untuk Rasul. Sedangkan banyak ustadz meninggal dunia meninggalkan fitnah, perpecahan, kebencian, permusuhan, dan menghasut di antara umat Islam. Menyedihkan tak ibu-ibu sekalian? Nah kita berharap mudah-mudahan kita pada saat akan meninggal dunia, Allah bersihkan dari dosa kita dan ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Nah sebagai penutup, Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Demi Allah bersumpah demi masa karena berhubungan dengan umur ibu. Ini merupakan masa yang menjadi modal bagi kita.
Allah gunakan kata al-asru dalam bahasa Arab berarti apa? Memerah. Kalau ibu ambil kain basah, ibu peras, airnya keluar, bahannya kering kan? Nah kalau umur ibu memerah sari-sari pati kehidupan. Yang tadinya cantik, tampan, menawan, gagah, bersemangat, lama-kelamaan berubah melayu sedikit demi sedikit. Begitu juga masa akan memerah sari-sari kehidupan kita yang tertinggal ampas-ampasnya. Ini yang tertinggal buat kita. Tapi yang Allah sediakan di hari akhirat, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dengan umur dan waktu yang Allah berikan kepadanya benar-benar menghadapi ancaman kerugian yang besar. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tunjukkan jalan keluar kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, seperti saat ini saling mengingatkan untuk berpegang pada kebenaran dan bersabar dalam menghadapi ujian. Ini hanya bisa dilakukan dalam suasana berjamaah. Ibu melihat teman ibu dalam keadaan susah, dalam keadaan menghadapi cobaan, berikan hiburan, berikan juga dukungan dan bantuan yang bisa dibantu. Maka tidak akan selamat kita kecuali kita beriman, beramal soleh, dan berada dalam suasana jamaah yang saling mengingatkan untuk berpegang pada kebenaran dan bersabar di jalan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sebagaimana pertemuan kita siang hari ini, kita bisa berkumpul bersama-sama berziarah menghadap Rasulullah SAW di hari kemudian nanti. Allah bersihkan hidup kita, keluarga kita dari kotoran-kotoran yang melekat. Begitu juga dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Allah jadikan kita manusia-manusia yang beriman, bertakwa, yang selalu bersikap mulia terhadap sesama kita. Bahkan kita bukan hanya berakhlak mulia pada manusia, pada hewan, pada alam pun kita diajarkan untuk berakhlak mulia. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan jazakillah khairan Ustazah wa hafizaki min kulli makruh insyaallah wa ja'alaki min awati salihat ad-da'iyat al-mukhlisat al-munibat lillahi tabaraka wa ta'ala wa as'adaki fid dunya wal akhirah. Kepada ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, alhamdulillah, mudah-mudahan bapak ibu semua keluar dari tempat ini membawa bekal manfaat untuk dunia dan akhirat. Allah ampuni dosa-dosanya, berkahi juga keluarga yang ditinggalkan. Insyaallah mudah-mudahan pada pengajian berikutnya Ibu Amai bisa datang kembali lagi mari insyaallah. Dan kita harapkan bapak-bapak juga datang. Bisa bersama-sama agar penyakitnya bisa sama-sama apa? Karena ibu-ibunya kalau sembuh bapak-bapaknya enggak. Betul enggak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Husain atas ibu-ibu, kita doakan guru-guru kita semuanya, baik Ustaz Husain, Ustaz Isa dan Ibu Profesor Amani diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon sebelum meninggalkan tempat, saya sebagai koordinator zikir mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi ibu-ibu semua yang telah banyak memberikan sumbangan dan memberikan banyak masukan kepada kami semua. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kepada ibu-ibu semua. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah akan selalu dikabarkan melalui majelis Ummahat di grup atau di radio Silaturahim, dan kita juga mengucapkan banyak terima kasih untuk para kru Rasil, para ustadz-ustadz Rasil, dan khususnya Ustadz Hendi dan Ustadz yang ada di Masjid Silaturahim ini. Semoga semuanya mendapatkan bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya sebagai koordinator daripada majelis zikir majelis umat ini memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam hal kata-kata maupun dalam sikap yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mohon maaf sekali lagi, sampai bertemu lagi. Kita tutup dengan tadi sudah ya kafaratul majelis, sudah ya, sudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.